Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Haryono, Magister Keperawatan. Saya merupakan salah satu dosen di Prodi S1 Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Bina Sehat BPNI Mojokerto. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah keperawatan kritis, di mana mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib yang didapatkan di semester genap, yaitu di semester 6. Jumlah SKS mata kuliah keperawatan kritis sebanyak 3 SKS, yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Selanjutnya akan saya jelaskan tentang mata kuliah yang saya ampu ini, yang meliputi DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Untuk aspek delivery, pada deskripsi mata kuliah ini adalah mata kuliah yang membahas tentang konsep dan perencanaan asuhan keperawatan untuk mencegah atau menurunkan resiko kematian maupun kecacatan bagi pasien pos cedera berat, pos pembedahan, dan penyakit kronis pada sistem respirasi, kardiovaskuler, neurologi, muskuloskeletal, dan nefrologi yang mengancam kehidupan secara aktual maupun resiko di tatanan layanan ICU dengan memperhatikan aspek legal dan etis. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL, yang pertama adalah CPL 1, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, profesional, etika, hukum, moral, dan budaya dalam keperawatan. Pada CPL 2, mampu menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif, dan inovatif, serta bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial, serta bertanggung jawab secara ilmiah kepada masyarakat, profesi, dan klien. CPL 3 mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi keperawatan dengan memperhatikan nilai humaniora berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam pemberian asuhan keperawatan. CPL 4 mampu melakukan evaluasi asuhan keperawatan sebagai upaya peningkatan kualitas asuhan keperawatan dalam tatanan klinik. CPL 5 mampu melaksanakan edukasi dengan keterampilan komunikasi dalam asuhan keperawatan dan informasi ilmiah. CPL 6 mampu mengembangkan keahlian profesional melalui pembelajaran seumur hidup. CPL 7 mampu mengambil keputusan secara cepat dan tepat dalam mengelola asuhan keperawatan pada kondisi kegawatan di tatanan layanan ICU dengan mempertimbangkan pemikiran kritis berbasis problem solving yang mengedepankan sikap dan komunikasi interprofesional. Untuk keterampilan umum pada mata kuliah ini, yang pertama adalah bekerja di bidang keahlian pokok untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan standar kompetensi kerja profesinya. Yang kedua, mengkomunikasikan pemikiran atau argumen atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi dan kewirausahaan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi kepada masyarakat, terutama profesinya. Yang ketiga, membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif. Yang keempat, meningkatkan keahlian keprofesiannya pada bidang yang khusus melalui pelatihan dan pengalaman kerja, serta bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang profesinya sesuai dengan kode etik profesinya. Yang kelima, menyusun laporan atau kertas kerja ataupun menghasilkan karya desain di bidang keahliannya berdasarkan kaidah rancangan dan prosedur baku
serta kode etik profesinya yang dapat diakses oleh masyarakat akademik. Yang keenam, melakukan evaluasi terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaannya, baik kepada dirinya sendiri maupun kepada rekan sejawat. Yang ketujuh, memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah pada bidang profesinya. Yang kedelapan, bekerja sama dengan profesi lain yang sebidang dalam menyelesaikan masalah pekerjaan bidang profesinya. Yang kesembilan, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesi dan kliennya. Yang kesepuluh, mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi untuk keperluan pengembangan hasil kerja profesinya. Yang ke-11, meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri. Keterampilan khusus pada mata kuliah ini yang pertama adalah menerapkan filosofi, konsep holistik, dan proses keperawatan kritis dengan menekankan aspek caring dan peka budaya. Yang kedua, melakukan simulasi pengelolaan asuhan keperawatan pada individu dengan kasus pada sistem respirasi, kardiovaskuler, neurologi, muskuloskeletal, dan nefrologi di tatanan layanan ICU. Yang ketiga, mengintegrasikan hasil-hasil penelitian ke dalam asuhan keperawatan dalam mengatasi masalah yang berhubungan dengan kasus keperawatan kritis terkait pada berbagai sistem tubuh dan menekankan aspek caring dan peka budaya. Yang keempat, melaksanakan fungsi advokasi dan komunikasi pada kasus keperawatan kritis terkait sebagai berbagai sistem tubuh dengan menekankan aspek caring dan peka budaya. Yang kelima, mendemonstrasikan intervensi keperawatan pada pasien dengan kasus keperawatan kritis sesuai dengan standar yang berlaku dengan berpikir kreatif dan inovatif sehingga menghasilkan pelayanan yang efisien dan efektif dengan menekankan aspek caring dan peka budaya. Kemudian JPL ini akan diurai menjadi JPMK yang nantinya menjadi pokok bahasan materi dalam perkuliahan. Antara lain memahami aspek keperawatan kritis dan konsep ICU, memahami perawatan dasar di tatanan layanan kesehatan intensive care unit, memahami perspektif penata laksanaan medis dalam perawatan kritis, memahami pengkajian dan monitoring pada pasien dengan kasus pada sistem respirasi, kardiovaskuler, neurologi, muskuloskeletal, dan nefrologi di tatanan layanan ICU. Menganalisis asuhan keperawatan kritis di tatanan layanan keperawatan kritis, menganalisis asuhan keperawatan terkait care quality measurement, memahami pasca resusitasi, manajemen pasca resusitasi, menganalisis perawatan paliatif pada tatanan layanan keperawatan kritis. Sistem pembelajaran pada mata kuliah ini saya gunakan dengan cara luring atau tatap muka, baik perkuliahan di kelas maupun kegiatan di laboratorium. Untuk mendukung pembelajaran ini, saya juga menggunakan aplikasi WhatsApp Group untuk memudahkan komunikasi dengan mahasiswa, terutama dalam menyampaikan bahan ajar. Pengumpulan tugas menggunakan aplikasi Google Drive dan pengumpulan dalam bentuk soft copy dengan mengirimkan melalui email dosen. Untuk pemberian kuis biasanya saya menggunakan aplikasi Google Form, di mana aplikasi ini bisa langsung melihat nilai hasil ujian mahasiswa setelah mengerjakan kuis. Proses pembelajaran mata kuliah ini menggunakan pendekatan student center learning, di mana sistem student center learning merupakan pembelajaran yang menempatkan mahasiswa sebagai peserta didik atau subjek, sehingga akan mengembangkan minat dari mahasiswa. Mahasiswa akan menjadi lebih aktif, kreatif, dan inovatif. Sistem SCL terdiri dari pembelajaran interaktif, case study, problem based learning,
dan pembelajaran praktikum. Pembelajaran interaktif atau yang lebih dikenal dengan interactive learning yaitu pemaparan materi di dalam kelas atau pembawaan seorang dosen di dalam kelas dengan menyisipkan pertanyaan kepada mahasiswa guna meminta pendapat dari mahasiswa. Studi kasus atau case study yaitu dengan cara mengambil satu kasus yang lazim terjadi di keperawatan kritis. Sebagai contoh, bagaimana asuhan keperawatan dilakukan untuk mengatasi masalah klien di tatanan layanan ICU. Problem-based learning digunakan dengan cara memberikan simulasi kasus berupa data dari hasil pengkajian pasien yang bersumber pada laporan case study, publikasi ilmiah yang kemudian dianalisa oleh mahasiswa untuk dilakukan pengelompokan data, merumuskan diagnosis, perencanaan, implementasi, dan evaluasi keperawatan. Untuk metode pembelajaran praktikum, sebagai contoh, mahasiswa akan melakukan tindakan keperawatan sebagai intervensi dalam memberikan tindakan asuhan keperawatan kritis di dalam ranah laboratorium. Pada aspek asesmen, yaitu sistem penilaian mata kuliah sesuai dengan RPS. Sistem penilaian ini merupakan proses evaluasi dalam mata kuliah yang meliputi penilaian proses atau keaktifan mahasiswa dengan bobot sekitar 20%, penilaian tugas dengan bobot 20%, UTS dengan bobot 30%, dan UAS dengan bobot 30%. Penilaian atau proses atau keaktifan mahasiswa meliputi penilaian kegiatan di kelas. Penilaian tugas juga meliputi nilai tugas terkait pembelajaran di kelas. Persyaratan ujian wajib hadir sekitar 75% sampai dengan 90%, dan untuk kehadiran kurang dari 75%, mahasiswa tidak diperkenankan untuk mengikuti ujian. Adapun poin-poin penilaian yang saya terapkan tersebut telah saya sampaikan pada saat penjelasan RPS dan kontrak perkuliahan di awal perkuliahan, dengan harapan mahasiswa mengetahui proses penilaian yang saya lakukan secara objektif kepada mahasiswa. Demikian pemaparan 3 aspek yang saya terapkan dalam proses pengajaran, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas secara luring, yaitu mata kuliah keperawatan kritis. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, hari ini kita melanjutkan kuliah di keperawatan kritis, ya. Bahasan hari ini tentang manajemen mobilisasi, ya, posisi ya, pada pasien kritis. Nah, oke, kita lihat dulu. Nah, secara teori ya, ada beberapa teori ya, di antaranya di sini ada teori yang pertama disebut dengan intervensional hygiene model, di mana dia masuk ke dalam lingkaran merah yang isinya yang pertama adalah immobilization syndrome prevention. Apa maksudnya? Ini pencegahan terhadap sindrom imobilisasi. Yang kedua yaitu pencegahan pada VAP. Apa VAP? Pneumonia karena penggunaan ventilator. Dan yang ketiga pencegahan pressure ulcer atau luka tekan yang biasa kita sebut atau kita ketahui namanya dengan dekubitus. Nah,
Dari teori ini ya, ini menyampaikan bahwa mobilisasi itu penting untuk pencegahan imobilisasi sindrom atau sindroma imobilisasi, kemudian pencegahan VAP dan pencegahan PU. Ya. Apa sih yang dimaksud dengan sindrom imobilisasi? Sindrom imobilisasi itu salah satunya namanya disebut dengan ICU AW. Ya. ICU saya kira sampai semuanya sudah tahu, namanya intensive care unit. AW itu acquire weakness, di mana weakness-nya ini atau kelemahannya itu didapatkan selama perawatan di dalam ruang ICU. Ini salah satu sindrom imobilisasi. Ya. Kemudian berdasarkan teori yang kedua yang disebut dengan teori ABCDE bundle ya, di mana ini fisioterapi, imobilisasi sindrom prevensi ya, dan VAP atau pencegahan VAP. Nah, jadi tujuan VAP menurut ABCDE bundle ya, ini sebenarnya sama dengan interventional hygiene model, hanya saja ya untuk masalah PU ini digantikan oleh fisioterapis. Nah, yang pertama disebut positioningnya semi recumbent dan head elevation. Nah, kalau kita lihat ya, posisi ini namanya posisi apa? Supinasi 0 derajat ya. Nah, posisi ini juga sebenarnya tidak disarankan, hanya saja pada posisi ini ya, pasien yang boleh diberikan posisi ini ya adalah pasien-pasien yang mengalami gangguan persarafan, terutama pasien-pasien yang mengalami hemoragi atau perdarahan di dalam sistem persarafan. Salah satu contohnya adalah ICH, pasien stroke hemoragi ya. Terus kemudian ada SAH, aneurismis perdarahan yang lain. Karena untuk pasien tersebut tidak boleh dilakukan manipulasi ya, manipulasi perubahan posisi. Terus kemudian, nah ini yang disebut sebagai semi recumbent 30 derajat atau yang disebut dengan head elevation 30 derajat. Ini termasuk posisi mantra ya, artinya posisi mantra di sini pasien ini ketika masuk ke dalam ruang ICU ya, posisi yang paling sering digunakan adalah posisi semi recumbent atau head elevation 30 derajat. Tujuan ya, efeknya apa pemberian posisi ini? Yang pertama, peningkatan parameter hemodinamik. Sekarang pertanyaannya, apa sih hemodinamik itu? Ada apa saja sih parameter hemodinamik? Tekanan darah, suhu, nadi, RR. Nah, untuk teori lateral ya, ada satu dukungan teori di mana disebut sebagai teori fisiologi Good-Langdon teori. Nah, kalau kita lihat dari pengertian bahasanya ya, maka yang dimaksud dengan Good-Langdon teori itu paru-paru yang bagus itu berada di bawah, karena pada pasien lateral itu selalu miring ya, posisinya miring kanan atau miring kiri. Kalau kita ngomong Good-Langdon teori ya, misalnya pada paru-paru yang sebelah kiri mengalami satu kelainan, paru-paru yang sebelah kanan ini sehat ya, maka yang berada di bawah adalah paru-paru yang sebelah kanan. Ya ini ya, untuk Good-Langdon teori ya. Kalau untuk Good-Langdon teori ini hanya khusus bagi pasien-pasien non konsolidasi. Selanjutnya yaitu posisi front positioning. Front positioning ini posisi yang terkenal kemarin pada saat terjadinya pandemi COVID-19. Karena posisi ini ya, nah ini mampu meningkatkan PaO2 ya. Coba kita lihat sama-sama bentuknya. Mungkin kelihatan kontradiktif
ya, karena posisi prone itu posisinya tengkurap, tangannya bisa di samping atau tangannya bisa di tengah, ya. Nah ini posisi prone. Kalau kita lihat, ini pasiennya paru-parunya ke bawah. Tapi dari hasil penelitian ya, pada saat pandemi COVID ini mampu meningkatkan PaO2 lebih baik. Ya, oke, kemudian kita lihat efeknya apa? Ya, yang pertama peningkatan PaO2 pasien dengan VV ECMO. Apa itu VV ECMO ya? VV ECMO itu merupakan ventilator. Hanya saja ventilatornya ini melalui pembuluh darah. Nah, VV ECMO ini biasanya diterapkan pada pasien yang mengalami gangguan paru yang berat, seperti pada pasien PPOK atau pada pasien PPOK atau pasien kerusakan paru seperti pneumonia yang berat dan emfisema. Ya, jadi memasukkan oksigennya tidak melalui inhalasi ya, tidak melalui mulut, tidak melalui hidung, tapi langsung melalui pembuluh darah. Ya, nanti saya akan tunjukkan bagaimana bentuknya ya. Karena nanti VV ECMO itu kateternya itu akan langsung masuk ke dalam pembuluh darah besar di atrium. Ya. Oke, kita lihat selanjutnya. Nah, manuver prone ini akan meningkatkan tekanan oksigen sampai 50 cm H2O selama 30 detik. 30 detik ini bukan berarti durasinya saja. Ya. Jadi waktu awal pertama kali ya dilakukan posisi prone, 30 detik pertama itu sudah bisa meningkatkan PaO2 sekitar 50 cm. Ya, jadi ini bagus. Ya, walaupun kelihatannya kontradiktif, ya sangat kontradiktif. Pasien paru-paru disuruh tidur tengkurap, tapi ternyata dari hasil penelitian bisa meningkatkan PaO. Kemudian sosialitas ya, nah ini yang paling disarankan. Ya, ini jangan bingung ya. Trendelenburg itu biasanya lebih tinggi kakinya, tapi karena ini anti Trendelenburg 40 derajat, maka kepalanya yang lebih tinggi. Ini sebenarnya sama dengan posisi semipolar 40 derajat. Ini yang disarankan. Kenapa? Satu, bisa mengoptimalkan pernafasan, ya, di mana aliran udara pernafasan itu lebih baik. Ya, karena tidak ada tekanan endoabdominal, ya. Terus kemudian yang kedua, proses inhalasinya bagus. Ya, dan toraknya atau pergerakan dari otot-otot dinding torak ini lebih baik kalau dibandingkan dengan posisi supinasi. Ya. Oke, sehingga aliran udara pernafasannya bagus. Yang pertama kan ventilasi dulu. Kemudian yang kedua auto PIP level. Ya, auto PIP level itu berarti namanya auto ya, berarti otomatis. Ya, dimana PIP ini ya, PIP itu kan tekanan puncak untuk ekshalasi akhir. Jadi menghembuskan nafas ya terakhir sampai habis udaranya. Nah, ini kemampuannya itu lebih bagus dibandingkan pada posisi supinasi ataupun posisi lateral. Nah, jadi ikuti dan tidak lebih ke pasien ya. Jadi tidak mengarah ke ventilatornya. Ya, jadi posisi ini lebih bagus disarankan. Kemudian peningkatan gerak paru tadi ya, otot-otot pernapasan. Kemudian penurunan tekanan alveolar. Ya, jadi di dalam alveolar itu ada tekanan permukaan ya, yang mana ini nanti yang bisa dipakai untuk mempertukarkan oksigen karena tekanan tadi, sehingga itulah namanya yang disebut dengan PaO2 tadi. Ya, makanya kalau tekanannya optimal ya, maka otomatis pertukarannya lebih bagus. Ya, kalau tekanannya lebih tinggi ya, maka tidak terjadi pertukaran oksigen. Karena untuk mempertukarkan PaO2 dan PaCO2 itu butuh tekanan. Ya, makanya kalau dibandingkan dengan posisi supinasi, ya, otomatis tekanannya lebih rendah dibandingkan posisi supinasi. Kalau kita lihat tekanan alveolar, ini yang
paling disarankan bagi pasien obesitas. Tapi tadi ya, ada beberapa pertimbangan di posisi. Cuma kalau kita melihat secara utuh pasien obesitas tanpa adanya komplikasi yang lain, ya, maka ini posisi yang disarankan. Oke, ada yang ditanyakan? Iya, silakan. Kalau yang dengan yang stroke hemorragik kan juga kan nggak boleh diposisikan diri Ya. atau posisi yang lateral rotasi 30 Ya. derajat tadi kan nggak boleh diapa-apakan, harus posisi Supinasi minimal. Ya. Nah itu gimana gitu loh Pak caranya untuk pada pasien tersebut itu mencegah adanya dekubitus pada punggung atau area belakangnya kalau diposisikan supinasi aja gitu. Oke. Untuk pasien-pasien seperti ini mempunyai karakteristik di mana pasien yang mengalami stroke hemorragik itu biasanya pasiennya gelisah. Ya, jadi bergerak terus. Ya, makanya biasanya itu pasien-pasien stroke hemorragik itu diberikan sedatif atau obat penenang. Ya, sehingga mungkin kalau selama hasil dari CT scan itu masih menunjukkan adanya perdarahan, ya, maka masih belum boleh dilakukan manipulasi berat. Ya, tapi kalau sudah ada hasil dari CT scan itu, ya, maka boleh dilakukan. Biasanya dalam waktu 2 sampai dengan 3 hari sudah ada hasil CT scan yang menunjukkan ada perbaikan. Baru bisa dilakukan. Ya, untuk pencegahan itu memang benar. Ya. Cuma tadi ada beberapa kontraindikasi yang mana itu merupakan rambu-rambu yang harus kita pahami kalau memang itu sangat berhubungan dengan paru-paru dan sangat berhubungan dengan sistem persarafan. Ya, cuma kan perbedaannya satunya iskemik, satunya hemoragik. Yang perlu diperhatikan betul itu adalah pasien-pasien yang hemoragik karena sangat mempengaruhi. Ya, apalagi kalau posisi tadi mempengaruhi posisi parameter hemodinamik. Kalau misalnya kita ketemu pasien dengan CVE hemoragik, kita kasih posisi 30 derajat, salah satu manfaatnya dia tadi bisa meningkatkan parameter hemodinamik, otomatis akan merubah tekanan darah. Nah, itu akan merusak pembuluh darah yang lebih banyak di dalam otaknya, ya. Jadi di daerah yang mengalami stroke tadi. Makanya untuk pasien-pasien hemoragik itu tidak boleh diberikan manipulasi kecuali posisi supinasi sampai hasil evaluasi perdarahan di otak itu muncul, ya, ada hasil perbaikan. Oke, ada lagi? Ya. Untuk waktunya karena dengan pasien lainnya kan bisa diberikan posisi semi recumbent tadi, juga bisa diberikan posisi lateral juga. Nah itu waktunya berapa lama Pak pasien tersebut diberikan posisi recumbent? Oke, posisi recumbent itu adalah posisi mantra, ya. Biasanya ini pasien begitu masuk ke dalam ruang ICU, ya, selama tidak ada kontraindikasi, ya, seperti pada pasien-pasien yang mengalami perdarahan otak, ya, atau traumatic brain injury tadi, ya, maka begitu datang biasanya langsung diberikan posisi semi recumbent 30 derajat. Makanya saya sampaikan Demikian penjelasan dan cuplikan terkait salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu keperawatan kritis. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Rudi Haryono pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.